Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Rizky Arif dan Rocky Gerung di awal pekan ini. Awal pekan dan orang sedang menunggu-nunggu apakah akan ada perpanjangan lagi atau tidak. Tapi sebenarnya menurut saya seorang juga udah nggak peduli ya, apa mau diperpanjang atau tidak PPKM gitu. Kehidupan harus terus berjalan. Kelihatannya begitu ya, Bung Rock. Ya itu, karena yang dihitung orang adalah dalam bentuk sinis. Pemerintah ingin orang Indonesia mati berapa supaya bisnis nggak mati. Kira-kira begitu hitungannya kan. Jadi udah jadi terlalu teknis soal-soal ini. Karena walaupun diklaim pemerintah terus-menerus, fakta di lapangan adalah kesulitan ekonomi sama kesulitan kesehatan itu berlangsung terus. Saya ingatkan dulu Presiden Jokowi bagi dua kan, Indonesia bagian Jawa Bali dipegang oleh Pak Luhut, di luar Jawa adalah Erlangga. Memang di Jawa berkurang, menurun, tapi kematiannya tetap tinggi. Di luar Jawa naik terus. Ya. Mestinya Erlangga yang disorot kan, Erlangga gagal tuh, Menteri Erlangga buat mengendalikan yang di luar Jawa tuh. Ya, tapi orang kalau ngomongin Erlangga dan Pak Luhut ini kan sebenarnya satu paket. Ini sama-sama Golkar. Nah, orang jangan lupa itu ya, karena sekarang yang sedang disorot terus kelihatannya PDIP. Tapi ini ada juga paket lain nih, merah kuning deh. Ya, saya kira mesti fair lah. PDIP memang berantakan karena memilih petugas partai yang salah. Tapi petugas partai yang salah itu juga memilih petugas kabinet yang salah, yaitu Erlangga tuh, yang gagal untuk, kan seolah-olah Erlangga nggak ada soal dalam penanganan ini. Loh, dia komandan di luar Jawa kok, dan justru epideminya pusatnya pindah ke luar Jawa. Jadi tagih pada Erlangga, kenapa gagal? Jangan diem-diem doang nih, oposisi juga nih. Nggak. Supaya fair lah, jangan Ibu Mega aja yang dihajar. Erlangga juga, itu Golkar juga kan bertanggung jawab, gagal. Ya. Loh, jangan lupa Bung, ini dia justru sebelum Pak Luhut ditunjuk sebagai penanggung jawab PPKM darurat Jawa dan Bali, Erlangga loh penanggung jawab penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi itu. Memang, karena itu kita mesti ingatkan terus, ini satu paket, seluruh kabinet itu bertanggung jawab itu. Jadi supaya publik juga ngerti bahwa nggak ada, Pak Jokowi bilang bahwa tidak ada kebijakan menteri, kebijakan semua ada kebijakan presiden, karena kabinet presidensial. Ya itu, karena itu Jokowi memang di atas segala-galanya bertanggung jawab. Dan orang udah mulai berpikir bahwa ini ada hal yang disembunyikan oleh istana itu, satu kepentingan bisnis yang makin lama makin terbuka, soal bisnis obat macam-macam gitu. Dan kalkulasinya hari ini yaitu bahwa tetap 1.500, 2.000 itu kematian, dan 100.000 itu kan angka gila tuh. Masa pemerintah selama 1,5 tahun nggak bisa kendalikan, bahkan menghasilkan 100.000 kematian, itu buruknya di situ citra pemerintah. Saya tadi mengingatkan ini karena setelah saya merenung-renung, kenapa ya Bu Mega kemarin meminta Pak Jokowi langsung memimpin sebagai panglima perang menghadapi COVID. Ini saya kira kaitannya tadi itu, loh kok yang diserahin penanggulangan COVID itu dari sono semua nih, kata Bu Mega. Dan Bu Mega pasti sebagai orang pemerintah juga tahu bahwa ini bukan hanya berkaitan otoritas penanggulangan bencana, tapi juga berkaitan dengan otoritas, ada kepentingan bisnis besar di balik itu semua. Betul, dan terlalu lama Ibu Mega menunggu, ini kok nggak merata nih bisnis farmasi ini kan. Dan kelihatannya dikuasai Golkar semua tuh, sampai cara distribusinya itu jaringan Golkar. Kira-kira begitu dalam pikiran Ibu Mega. Jadi sebetulnya memang ini persaingan yang tidak suci juga, karena Ibu Mega juga punya pikiran untuk mempersoalkan ketidakadilan pembagian bisnis. Sementara rakyat nggak perlu itu, dia cuma ingin ada sembako yang tiba di depan pintu rumahnya, dan ada kebijakan pemerintah yang lebih mampu untuk memberi harapan pada publik. Jadi bukan sekedar kayak siapa itu yang ada pejabat-pejabat, kalian kasih solusi dong. Solusi apa? Solusinya dipastikan oleh undang-undang kok. Nah itu yang saya tadi sebenarnya agak khawatir masuk ke topik ini. Karena ternyata ada tokoh lain, tokoh Golkar yang lain, yang sekarang jadi ketua MPR itu mulai mengkritik. Ini para pengkritik. Nah ini menarik nih. Kemarin ada ada lembaga yang dibentuk untuk mengawasi civil society, namanya Civil Society Watch. Nah sekarang ini para pengkritik PPKM itu juga dikritik oleh ketua MPR Bambang Susatyo yang notabene juga Golkar, bahwa
cuman kritik doang nggak bisa kasih solusi. Mestinya MPR ini bikin sidang istimewa untuk panggil presiden. Kenapa tidak bisa bikin solusi sehingga harus minta dari rakyat solusinya? Kan ini ketua MPR, dia mewakili rakyat, dia mestinya interpelasi presiden kan? Kan dia juga DPR tuh. Kan jalan pikirannya begitu. Ini kan siapa namanya ketua MPR itu kan ngaco juga pikirannya. Bambang Susatyo. Bambang itu. Dia memperoleh mandat rakyat. Rakyat bilang Anda MPR bersama-sama DPR. Kalau ada kebijakan pemerintah yang buruk, pakai hak Anda yang paling dasar yang kami berikan, yang diberikan oleh rakyat, interpelasi, bertanya kalau nggak mau angket. Jadi masa dia balikin ke rakyat, ini juga gila nih orang nih. Ini Golkar ini memang aneh-aneh nih. Kan dia yang mestinya tanya ke presiden, kenapa nggak ada solusi? Masa minta rakyat yang kasih solusi? Solusinya udah padahal diberikan oleh undang-undang tuh. Undang-undang bilang lockdown, kasih makan. Mestinya itu, ini ada juga nih isi otak yang jadi mirip semua nih, satu elit akhirnya otaknya jadi sama. Oke, saya tadi juga chatting ada seorang sahabat nih dokter di luar Jawa, saya terpaksa menyebutnya begitu ya, bahkan di ujung Sumatera sana. Dia menyatakan pada saya, Mas, ini di luar Jawa ini sangat serius dan kelangkaan oksigen itu juga sangat serius. Begitu dia chat dengan saya. Nah, cuman dan kalau terjadi apa-apa pada luar Jawa ini bisa lebih serius karena fasilitas kesehatan itu kan jelas lebih terbatas di Jawa. Nah, sayangnya ketika saya tanya pada dia siapa nih teman-teman dokter yang mau ngomong, nah, persoalannya ketua ID di daerah itu kebanyakan juga ASN kan, jadi mereka pada tidak. Nah, tetapi saya dapat bocoran di kalangan para dokter itu chatting di grup mereka itu sudah cukup mengkhawatirkan. Saya kira mudah-mudahan pemerintah juga dapat info-info semacam itu bahwa ancaman kolapsnya fasilitas kesehatan di luar Jawa itu jauh lebih serius dibandingkan Jawa. Kan selalu itu ukurannya sebetulnya tuh, yaitu kesiapan institusi itu. Kita nggak perlu terlalu khawatir kalau ada penaik positivity rate-nya naik, karena kita percaya bahwa itu bisa ditangani. Itu. Kan ini fokusnya ke Jawa terus. Begitu epicentrumnya pindah ke lokal-lokal di daerah, itu kelabakan lagi pemerintahan. Dan akibatnya laporan yang rinci dan jujur itu juga nggak mungkin diperoleh pemerintah pusat karena tenaga kesehatan itu ASN, nggak mau ditegur oleh atasannya. Kan kalau seorang dokter di daerah ngoceh itu nanti kepala dinasnya itu kasih dia teguran tuh, demikian berlanjut. Jadi keterus-terangan tentang keadaan justru makin memburuk, semakin kita tahu bahwa lokal itu semakin jauh dari fasilitas kesehatan. Tentu nggak sama kemampuan Anies untuk meyakinkan rakyat Jakarta dengan kemampuan seorang bupati yang jauh di pelosok. Karena dia juga takut bahwa ini nanti ada usaha politik untuk mendongkel dia tuh kan, kalau dia buka faktanya tuh. Jadi persoalan political ekonomi yang kemudian masuk di dalam kasak-kusuk para pencari rente, itu yang membuyarkan harapan publik tentang kemungkinan kita bisa keluar dari pandemi. Ada ukuran-ukuran real dari WHO, tapi poinnya adalah selalu orang menganggap kita kan lain, kita punya sistem sendiri, negara lain nggak boleh kita jadikan contoh tuh. Kan begitu kan ngocehnya tuh. Lalu bagaimana nggak boleh jadikan contoh? Kita mesti cari justru negara yang berhasil, ya kita contoh. Jadi kita mau bikin sukses sendiri, kita nggak mampu kan ini dungunya kan di situ nih komentator-komentator COVID ini.